Halo guys, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Bos Risto Channel guys. Kali ini Bos Risto akan membahas mengenai bisnis franchise ya, atau bisnis waralaba guys. Bagi anda yang akan ikut bisnis waralaba atau pengen tahu lebih lanjut mengenai bisnis waralaba guys, stay tune di Bos Risto Channel ini. Ya guys, jadi kalau bicara mengenai bisnis waralaba, sebenarnya bisnis waralaba ini sudah ada lama sekali guys ya, mungkin era sekitar tahun 1950-an guys ya. Itu sudah dimulai di daerah Amerika sono ya guys, negara Amerika gitu. Dan faktanya sampai saat ini kan kita bisa melihat bersama bisnis franchise dari Amerika itu menjamur merajalela di seluruh dunia. Yang bisa mudah kita temukan sebagai contoh adalah misalkan KFC, McD, ya, Pizza Hut, Starbucks dan sebagainya. Itu adalah produk franchise-nya dari Amerika sono, guys ya. Maka dari itu, karena banyak yang sukses, kemudian banyak rekan-rekan yang berminat untuk ikut bisnis waralaba dengan membeli franchise atau produk waralaba dari pebisnis yang sudah ada ya. Dan kali ini Bos kan akan membahasnya khusus mengenai waralaba bidang resto ya guys ya. Jadi ini sebuah pengalaman dari teman-temannya Bos Risto. Jadi karena yang bersangkutan mungkin memiliki uang lebih saat itu, kalau tidak salah ya, ini karena bisa dipensiun, ada uang pesangon, kemudian ingin mengisi waktu luang setelah masa purna kerjanya, berminat dalam bidang kuliner guys. Kemudian beliaunya ini membeli sebuah franchise atau waralaba rumah makan ya. Dan yang dilihatnya rumah makan yang dia beli itu produk tersebut ya, buah merek saya tidak perlu menyebutkan, itu terlihat ramai, rapih dan sebagainya. Dan ketika ketemu dengan ownernya atau pemilik mereknya, diyakinkan bahwa ini prospeknya bagus pak, bla 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 bla, kita dampingi dan seterusnya ya. Namun demikian, apa yang terjadi guys, tidak lama dari situ, hanya sekitar kalau tidak salah tuh 6 bulan atau berapa gitu, belum ada setahun setelah dibeli, rupanya bisnis waralabanya itu bangkrut guys, dan harus gulung tikar, dan duit modal yang sudah disetor itu habis. Itu adalah sebuah kegagalan dalam bisnis ya. Apa yang terjadi guys sebenarnya, kok bisa seperti itu ya, tanpa mengurangi rasa hormat pada rekan-rekan yang memiliki waralaba, karena bosnya sendiri juga mengikuti bisnis waralaba ya guys ya. Makanya bosnya bisa sharing mana bisnis waralaba yang baik dan mana bisnis waralaba yang kurang baik ya. Kita start dari bisnis waralaba yang baik ya guys. Untuk bisnis waralaba yang baik itu biasanya owner dari merek dagang yang akan kita ikuti atau kita beli itu bisa komunikatif, kemudian secara terbuka menjelaskan berbagai hal termasuk omset, kemudian kendala-kendala yang dihadapi ya, itu biasanya terbuka. Itu salah satu cirinya gitu guys. Dan yang kedua guys, lihat track record dari rumah makan atau bisnis kuliner yang Anda akan gabung itu guys, atau Anda beli. Jika rumah makan tersebut berdirinya di bawah 5 tahun guys, saran bosnya Bos Risto itu jangan ikut ya. Berarti masih coba-coba atau masih belajar. Jadi sebaiknya pilihlah resto atau bisnis kuliner apapun yang Anda ingin beli franchise-nya itu yang sudah bisa bertahan lebih dari 5 tahun guys. Lebih lama lebih bagus. Itu lebih menjanjikan guys, daripada yang baru setahun 2 tahun kelihatan ramai, ternyata itu baru belajar juga guys ya. Bisnis itu belum 5 tahun itu masih belajar guys. Itu bisnis resto itu kalau menurut bos itu di bawah 5 tahun masih belajar itu, jadi belum pinter itu ya.
Jadi minimal 5 tahun. Jadi karakteristik yang pertama adalah tadi itu ownernya welcome. Yang kedua itu bisnis franchise itu adalah, yang kedua itu adalah track recordnya sudah buka lebih dari 5 tahun. Dan yang ketiga guys, untuk omset dan omset dan nanti pemasukan bersih serta pembayaran franchisee ya, uang franchisee ya, itu masuk akal guys. Itu juga penting ya guys ya. Artinya kalau kita membeli bisnis franchise otomatis ada biaya, biasanya guys ada biaya pembeliannya, belinya berapa, kemudian biaya per bulannya itu berapa. Itu bisa berdasarkan by omset atau by net profit. Itu tergantung kesepakatan antara franchisor pemberi franchise dengan franchisee atau yang membeli franchise. Jadi 3 hal itu guys yang utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai komunikasinya atau komunikatif atau responsifnya dari owner bisnis resto tersebut atau manajemen yang memang terlihat profesional dan komunikatif. Kemudian yang kedua track record lebih dari 5 tahun, dan yang ketiga itu adalah soal biaya franchise-nya yang masih masuk akal guys ya. Kemudian yang keempat, kelupaan ini. Kelupaan berarti harus jelas guys tanggung jawab dari pemberi franchise dan yang membeli franchise itu harus jelas. Jadi misalkan ada supervisi setiap berapa lama atau pendampingan berapa lama. Kemudian itu bentuk bantuan atau support dari pemberi franchise atau apa saja itu harus jelas ya guys ya. Jadi jangan hanya pasrah dan percaya saja melihat secara fisik kelihatan ramai menguntungkan, tidak seperti itu. Tolong 4 hal itu perlu diperhatikan sebelum Anda mempunyai sebuah franchise. Kemudian untuk melihat franchise yang tidak baik seperti apa guys ya, ya bisa dibalik saja sebenarnya. Yang pertama mungkin pemilik franchise atau manajemennya itu kurang terlalu terbuka guys, jadi terlalu mengada-ada atau yang diomongkan selalu hal yang baik terus gitu. Padahal namanya bisnis kuliner ya, itu pasti ada naik turunnya, ada permasalahannya, ada beda. Kalau ngomongnya manis terus guys itu biasanya mencurigakan. Jadi buat bose jangan mudah terperdaya dengan omongan manis ya. Termasuk fakta ketika misalnya Anda diundang situ pas ramai dan sebagainya. Jangan mudah melihat itu, jangan mudah terpesona. Kemudian yang kedua berkaitan dengan track recordnya guys tadi itu, kalau belum ada 5 tahun ya, walaupun seramai apapun menurut bos nanti dulu lah. Jadi harus perlu dipertimbangkan itu, jangan menjadi prioritas ya. Yang berikutnya lagi ya berarti tentang itu ya, biaya pembelian dan biaya bulanan itu harus masuk akal. Kalau terlalu mahal sekali itu juga kayaknya nanti Anda harus realistis mampu apa tidak. Kalau terlalu murah juga takutnya itu malah mencurigakan guys ya. Harus realistis. Berapakah kira-kira? Kalau range-nya sih setahu bos itu ya, itu sekitar misalkan ada yang misalkan dari omset itu ada 9-10%, atau dari net itu misalkan minta 20%. Itu batas-batas yang umum, tapi itu kembali lagi itu adalah negotiable dan itu beda antara satu produk franchise dengan yang lainnya, bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah ya guys ya. Dan yang berikutnya yang keempat itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya guys dari pemberi franchise itu dan dari yang diberi, termasuk misalkan supervisi berbentuk support bantuan itu. Kalau yang bersangkutan itu kesannya kok menggampangkan, pokoknya ini pokoknya itu, nanti kita bantu, kita dampingi bla bla, tidak ada hitam di atas putih, ya sebaiknya jangan guys. Itu aja guys ya, 4 hal yang perlu Anda pertimbangkan sebelum memilih bisnis berkonsep franchise guys. Saya perlu mengingatkan ini karena cukup banyak juga rekan-rekan yang pemula yang ingin memulai bisnis franchise atau waralaba, membeli produk waralaba, kemudian tanda kutip gagal dan merasa ditipu. Merasa loh ya, belum tentu ini betul-betul ditipu, tapi merasa ditipu. Namun dengan bose juga mengetahui ada memang pebisnis kuliner yang memang jualannya adalah franchise. Jualan franchise guys. Bisnis kuliner tapi jualannya franchise. Lah aneh kan? Bisnis kuliner yang dijual bukan makan minuman tapi jualan franchise. Artinya ada juga menurut bose ya, ini pengamatan bose tidak mau menuduh siapapun, tapi ada kecenderungan seperti itu. Jadi seseorang yang sukanya membangun sebuah brand kemudian
up kan melalui marketing sedemikian rupa sehingga seolah-olah sukses ada di mana-mana, sehingga orang banyak yang kemudian tergerak dan kepingin untuk membeli produk franchise tersebut gitu. Kan itu ada beli banyak, nah dia kan jualannya franchise guys. Oh ini biaya, misalkan mohon maaf ya, yang ini gerobak dan peralatannya sekian puluh juta, nanti pendampingan sekian lama, ini bahan baku kita support semuanya, SDM kita latih bla bla bla. Nah, dia jualannya itu guys gitu. Jadi misalkan dalam waktu setahun dia berhasil menjual berapa ratus ya produk atau franchise-nya ke franchisee gitu, ratusan orang kali berapa. Nah tahun kedua guys mungkin bisnisnya dia udah mulai meredup guys ya, udah mulai meredup, pelanggannya udah nggak banyak lagi, tapi ternyata dia udah menyiapkan sebuah bisnis kuliner yang lain guys, bisnis yang akan dijual lagi dalam bentuk franchise lagi guys. Dia keluarkan produk lagi, oh pak kalau itu sekarang lagi turun pak, kayaknya memang trennya ini pelanggan bla bla bla, saya punya produk lain pak, kalau mau beli yang ini pak lagi up pak, mau lagi naik dan seterusnya. Itu berarti kan apa tuh, itu bisnis kuliner tapi jualannya franchise. Waspada guys. Jadi kembali lagi Bose Resto mengingatkan jangan mudah juga terperdaya kepada para penjual franchise guys. Betul-betul diamati, dipelajari ya, bukan bermaksud mencurigai, tapi ada juga yang sistemnya seperti itu ya. Jadi Anda harus betul-betul survei betul-betul, mengamati betul-betul, cari informasi betul-betul dari mana-mana, cari referensi, baru Anda mungkin memutuskan untuk mengambil sebuah bisnis franchise tertentu ya. Demikian dari Bose guys. Semoga ada manfaatnya, tetap semangat dalam bermimpi menjadi seorang pengusaha kuliner guys ya. Dan bagi Anda yang pecinta kuliner dan menyukai kehidupan di lingkungan resto atau rumah makan, tetap ikuti Bose Resto ini ya. Sampai jumpa lagi, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hidup Madang.